pakai perhiasan mahkota yang luar biasa. Kita nggak tahu ya teman-teman di sini mempersiapkannya mau kedatangan Tuhan itu seperti apa gitu. Bisakah kita berpikir sejenak gitu? Kita tuh berteman sama teman-teman yang apa adanya. Contoh, berkawan dengan siapa aja, nggak usah memandang oh kayak dia duit kayak oke orang ada duit kira levelku gitu. Padahal nanti di saat perjamuan akhir ya, anak domba ya, itu kita kumpul sama orang-orang ya ampun yuk uang sing uripe kayak ngono mbiyen kok ya tak sia-sia mbiyen kok iso satu meja ya. Pernah nggak kita berpikir seperti itu teman-teman? Kita besok kalau pas diundang sama Tuhan, kita nggak ngerti loh, kita oke kok ora tak kenal ya jebule wong sing wis tau dodolan sate ning kono mesake banget udan-udan. Pernah nggak berpikir seperti itu? Pernah. Nah, kita kalau berkawan dengan orang-orang yang misalnya selevel dengan kita nggak bakal ngerti besok itu diundang nggak ya sebenarnya sama Tuhan gitu loh. Itu dapat undangan nggak? Dia bisa nggak masuk ke rumahnya Tuhan? Diundang nggak dalam pesta anak domba gitu? Jadi menurut aku di saat kita masa-masa penentuan ini, kita bayangin aja teman-teman di luar sana yang hidupnya mungkin nggak seperti kita, nggak punya rumah, tapi nanti bisa satu meja, bahkan mungkin ya kita bisa ngeliat gila wong kaya sing ngene. Kita nggak pernah berpikir seperti itu. Kita nggak pernah berpikir Tuhan itu menilai terus memberikan oh kamu tuh layak untuk seperti ini. Kita nggak pernah tahu. Yang jelas Tuhan itu memilih orang yang benar-benar ya seperti Lazarus ya mungkin, orang yang benar di hadapan Tuhan, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang layak. Karena mereka itu lapar, diundang perjamuan makan kan berarti lapar, karena lapar ya. Lapar bukan karena lapar terus makan, lapar dan haus akan firman Tuhan. Kalau kita dekat sama persekutuan, hari Senin komsel Pak, hari Selasa kita ada persekutuan, hari Rabu ada di tempat pasar, hari Kamis itulah kan ada di firman Tuhan dikatakan bahwa janganlah menjauh dari persekutuan. Bukannya kita terus ya buat persekutuan teko karena begini, enggak, karena hatinya itu haus akan firman Tuhan. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dia mulai menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangannya, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama minta maaf. Itu ayatnya di mana ya Pak? Aku baca tapi aku lupa. Kalimatnya perjamuan pesta. Ya itu. Ya itulah. Yang pertama berkata, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Ada yang begitu ya Pak ya? Ada bunyi gitu. Terus yang lain ada berkata, aku membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Jadi urusannya sama apa? Sama dunia. Padahal Tuhan tuh ngundang loh. Semua kita dikasih undangan. Yang lain berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Mana rasukannya gue? Kata-kata nih. Iya nikah ya. Orang mau kawin, jadi ngomong. Oh iya memang, iya tak perjamuan kawin. Kayak aku kayak kawin nih. Oke, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata pada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota-kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat
dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Coba lihat yang dipilih Tuhan. Orang sing bejaji banget ya. Orang lumpuh, orang cacat, orang buta, orang miskin. Di sini nggak ada tulisan ya. Orang kaya nggak ada di sini, tulisan di sini orang kaya nggak ada. Nggak ada. Suruh buka aja. Matius Iya iya 2. Pak. Iya itu Pak. Buka aja. Maaf. Lukas 14. Hah? Lukas 14. Oh iya, itu nggak ada. Matius 2 dibuka aja biar anu. Oke ya. Buka loh. Kita buka aja. Gimana Pak tadi Pak? Matius 22. Nah itulah Bapaknya tahu Pak. Ayatnya Ayat pertama sampai selanjutnya. itu serem loh. Kalau dipikir-pikir itu serem. Ya ampun, ternyata orang pilihan Tuhan itu orang-orang yang orang cacat. Orang cacat tuh bisa cacat hati, cacat tubuh, cacat pikiran ya kan. Orang miskin di sini nggak ada loh tulisan. Ya, bawalah orang-orang kaya, nggak ada di sini tulisannya. Yang ada orang buta, orang lumpuh, orang cacat. Udah ketemu? Udah. Oke. Di situ dikatakan bahwa Tuhan itu milih. Wes, nek ora ono sing gelem. Itulah orang-orang miskin bawa. Orang-orang cacat, orang buta, orang lumpuh bawa. Nah, coba perhatikan. Selalu ada tempat untuk orang-orang yang seperti itu. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Tuhan itu ngundang kita. Cuman kita tuh denger nggak? Weh, kerungu rak sih tak undang. Kadang kita, alah kosek lah, burung kebak kan gitu. Kadang gitu. Kita memikirkan nanti dulu lah. Undangannya apa sih? Cuman suruh makan. Makan apa? Makan firman Tuhan sebenarnya. Terus pertanyaannya adalah, maukah kita menerima undangan itu? Mereka yang diundang itu adalah kita. Kamu dan saya. Saya cuma mau bilang, betapa indahnya jamuan makan Tuhan. Jadi di situ tuh selalu ada ruang. Kita nggak usah mikir itu akan tertutup. Karena Tuhan bilang, rumahku harus penuh. Katakan, rumahku harus penuh. Jadi kita semua masuk. Yuk, 1, 2, 3. Rumahku harus penuh. Sekali lagi, rumahku harus penuh. Jadi kita pikirkan bahwa kita pasti masuk ke situ. Ada yang berpikir nggak? Di sana ada Indomie nggak? Ya. Oke. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Maksudnya gimana coba? Ini di ayat mana ya Pak? Aduh Bapak. Bapak aku cuma ini doang. Tapi aku nggak ada di catatnya. Aduh lupa dah. Coba. Barang siapa? Ya, coba Pak. Berapa Pak? Gelein. Iya. Ayo. Sing mau. Ya. Barang siapa sih dia dalam perkara kecil itu tadi Pak? Itu ayat mana tuh Pak? Aduh, parah ini mah. Oh iya, oke. Perkara yang besar tidak diberikan begitu saja. Contoh nih, kayak aku tiba-tiba nih tak kasih uang 1 miliar. Kalau zamanku dulu pasti udah habis. Karena apa? Aku nggak ngerti cara mengelola. Tiba-tiba Tuhan kasih mobil. Iki ning ngerawat piye? Orang ngerti. Bensinnya ya ora, kadang dituku ya ora. Coba. Ya, Lukas 16 ayat 10. Ya.
apik men. Iya Pak. Aku mati. Maksudnya itu moco kabeh. Oh, iya, dong. Kabeh. Iya dong. Coba. Ini caranya adalah tebak-tebakan. Oke. Jadi kita baca ya. Barang siapa ya ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar di perkara yang kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, maksudnya seperti tadi itu. Aku tiba-tiba kasih mobil ya. Nah, ngerti carane ngoperasi piye mobil listrik ya piye, penting-penting jebol. Berarti kan saya nggak bertanggung jawab atas apa yang Tuhan kasih. Perkara kecil di sini itu kecil kok, sepele. Contoh, Rahma aku titip ya 100.000, tak kasih ke dia. Tapi aduh aku luwe ini. Iya ya, nganggo sing 100 iki ora ya. Gitu. Kalau dia bertahan, kalau Rahma ini bertahan 100 tetap dia pegang dan dia membiarkan sampai aku datang, gimana? Oh ini tante aku kasih. Berarti kan dia lulus dalam perkara kecil. Berarti dia nanti tak perkarain maksudnya. Tak kasih. Maaf. Tak kasih. Karena maksudnya saya memberikan kepercayaan lagi ke dia. Mungkin bukan 100. Aduh, Tak perkarakan loh. perkara. Bukan cuma 100 tapi 1 juta. Nah, itu loh. Tuhan tuh mau melihat hati kita. Gue tak kei, misalnya nih Pak Eko nih di sini nih. Pak Eko yang ini loh maksudnya Pak. Ini Mas Eko. Oh iya Mas Eko. Mas Eko kayak Pak Eko. Iya lupa. Karena beliau sudah menikah, dia belum. Belum. Ya. Bedanya itu. Ya, sama Mas Eko ya contoh. Anas, kamu tak kasih 300.000. Kamu kasih makan sama Mas Eko. 50.000 kasih ya. Tapi aku kok pengen tuku sepatu kayak aku tak nggo sik duite. Penyelewengannya di sini. Jadi kita tidak mungkin akan diperhadapkan dengan orang-orang lagi yang seperti Mas Eko lagi. Itu terus kalau kita belum lulus ya Mas Eko terus, nanti Mas Eko lagi. Seperti itu tuh. Nah, itu loh. Jadi Mas Eko-nya banyak di sini. Jadi bukan. Ini siapa lagi yang ada Eko lagi yang diajak ke sini. Ya, jadi kita bakal diperhadapkan oleh hal-hal yang seperti itu gitu. Saya pernah ngalamin hal ini sih, karena dulu saya belum lulus dalam ujian negara, ujian keuangan aja lah. Dulu kan saya memang bermasalah dalam urusan keuangan. Jadi Tuhan nggak pernah percayakan hal yang besar buat hidup saya. Iya, mau contoh nih mau sih tak contoh. Oke, contoh. Kok kepengen banget ya. Dia ora bermasalah. Salah, Pak. Ora saking pinternya. Jadi intinya aku dipercaya 100. Aduh, ini mendingan tak jajan sih. Itu selalu seperti itu aku. Jadi aku diperhadapkan selalu dengan masalah yang sama sampai aku akhirnya Lulus. Lulusnya gimana? Ya aku harus menderita dulu. Berapa bulan? 4 bulan, Pak. Nggak usah dicetakkan, Pak. Ya, kan ono Ya tahu tenang aja, Pak. Jadi itu adalah tempat saya belajar. Tempat saya yo gue nak mari loh sebenarnya. Jangan berpikir terus nek mlebu ning kono terus aku mari, enggak mari sama sekali. Saya enggak sembuh. Jadi saya mengulangi lagi sampai akhirnya ditempa sesuatu yang benar-benar Tuhan itu kasih sesuatu yang mepet tuh dia udah gak punya apa-apa. Kowe udah piye jajal. Kowe ndi anak. Mosok ya remok koyo ngono terus. Nah, suatu saat akhirnya saya ya udahlah mari gitu loh. Ya itu memang dari dalam diri Tuhan kasih sesuatu yang nggak langsung instan buat saya. Lain waktu nanti tak ceritakan satu novel ya. Novel. Ya, perkara besar tidak diberikan begitu saja apabila selama dalam perkara-perkara kecil itu kita belum lulus. Kita mungkin menyepelekan hal-hal yang kecil, ya seperti saya lakukan itu.
Saya menyepelekan bahwa saya tidak pernah berpikir bahwa itu adalah musibah yang terbesar dalam hidup saya, mengubah hidup saya jadi seperti ini gitu. Kurasa kepercayaan itu penting banget ya. Kepercayaan sama Tuhan. Tuhan itu benar-benar ada, Tuhan itu benar-benar ngasih kita berkat, Tuhan itu benar-benar janjinya dalam firman Tuhan setebal itu memang benar. Terus bagaimana kalau kita bisa dipegang atau bisa dipercaya? Jaminannya apa? Nggak ada. Tuhan nggak pernah minta jaminan sama kita bahwa gue tak percaya 100. Jaminannya apa? Nggak ada. Tuhan nggak pernah berpikir bahwa kita dicurigai Tuhan, dicemburui Tuhan. Itu nggak pernah. Jadi Tuhan itu sistemnya adalah dia percaya berulang-ulang. Bahkan ke saya pun juga ngomong kayak gitu. Nah, supaya kita percaya loh. Kowe tak percaya. Gitu loh. Dia tuh nggak pernah berhenti untuk I stop. Trust in me. Nggak pernah seperti itu. Aku berhenti untuk nggak percaya sama kamu lagi, Nas. Nggak. Dia tetap percaya. Dia juga percaya sama teman-teman sekalian. Dia juga memberikan kepercayaan semuanya itu sama teman-teman. Cuman ya itu tadi, kita mau setia nggak dalam perkara itu? Nah, untuk mendapatkan kepercayaan kita harus saling mengenal. Kenal sama siapa? Kenal sama ngasih percaya. Contohnya, kita dipercaya nih sama Tuhan. Anak. Gimana cara kita merawat anak? Gimana kita harus bertanggung jawab atas hidup mereka, masa depan mereka? Nah itu, kita harus saling mengenal. Tuhan, ini aku nggak bisa loh membelikan seragam anak, gimana ya gitu. Jadi kita ngomong, komunikasi, kita berbicara apa adanya gitu. Nah ini ada ayat lagi, aku nggak tahu ya Pak ini di mana ya. Dan sementara dimaafkan ya, Dimaklumkan. ada di Yohanes 2 tapi nggak tahu Pak ayatnya mana. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Yohanes 2 ya Pak? 2 ayat 23. Yes. Ada loh, ada kata-kata Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya. Ada begitu ya? Udah ketemu? Ada tuh kata-kata itu. Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Karena ianya besar loh. Ianya berarti Tuhan ya? 24. Ya, Yohanes 2:24. Jadi artinya memang teks itu mengatakan bahwa Yesus tahu apa yang ada dalam hati manusia. Tapi teks sebelumnya itu mengatakan bahwa mereka mengenal semua. Jadi teks sebelumnya itu mereka mengenal semua. Kita bukan Tuhan yang tahu isi hati orang-orang di sekitar kita. Tapi dengan waktu kita sering bersama, kita sering bareng-bareng, kita sering kumpul seperti ini, kita bisa lebih mengenal. Apalagi contoh kalau kita sudah punya pasangan ya, terus di pasangan dong, kamu udah punya pasangan kan? Nah, mengakui itu lebih bagus. 8 tahun dia, jadi udah mengenal belum? Oke. Tapi dengan yang waktu yang kita miliki, kita pasti bisa mengenal satu sama lain. Dari hal-hal yang kecil, bahkan dari peristiwa yang spektakuler. Contoh kayak ya anniversary lah, ya Mbak Tari ya, anniversary, dikasih hadiah ini, nah itu loh, itu tuh saling mengenal, kan? Terus sebenarnya Tuhan itu mau pakai kita selama kita masih punya mental bless me, berkati aku Tuhan, ya tetap diberkati sih.
Tapi coba ubah, Tuhan pakai aku, use me, bukan bless me tapi use me. Yang artinya gini, mental kita diubah jadi oke lah, minta berkat ya nggak apa-apa, pasti diberkati kok. Tapi Tuhan pakai aku. Contoh nih, hujan itu juga diterima sama orang-orang fasik juga kan. Berkat orang fasik juga menerima. Tapi yang jadi masalah adalah gini, berkat itu jadi berkat gak? Kalau kita diberkati cuman buat kita sendiri, contoh aku didit 10.000, yane orang duwe, nah iki tak nggo dhewe, tak nggo tuku lambi wae lah daripada aku ngekei pahar. Nah itu loh, mental seperti itu ya bener sih berkat, cuman kita nggak jadi berkat. Nah ini loh, tahu nggak maksud aku di sini? Jadi kita diberkati, wah Tuhan tuh kalau berkati walaupun 10.000, 100.000, 1 juta, itu kita pasti bisa jadi berkat. Tapi gelem ora ya tangannya dewe ngene. Nah ini doang yang di pokok permasalahan ada di dalam diri kita dan mindset kita. Mindset kita mau jadi use me atau bless me. Kalau kita mau jadi use me, pakai aku, itu pasti diberkati berlimpah-limpah. Amin. Nah, kita mau jadi bless me atau use me? Use me. Oh, bukan bless me. Blessing. Bukan Dan blessing. namaku udah blessing. Oke, karena kamu blessing ya. Oke. Nah, kalau kita punya mental pakai aku Tuhan, pasti pekerjaanmu, di pelayananmu, di apapun yang kamu lakukan, pasti Tuhan akan berlipat-lipat kali gandakan berkatmu. Dan mental use me ini pasti jadi berkat. Terus gimana supaya berkat itu terus mengalir dalam hidup kita? Pernah nggak mikir kayak gini, kok kayak sih yang nyakitin aku ora uang kaya weh? Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Kok blessing ya yang nyakitin aku gitu? Pernah nggak berpikir gitu? Milih gitu, Tuhan aku tak disakitin sama yang sana aja gitu. Kita nggak pernah ngerti kenapa orang itu yang menyakiti kita, bukan yang lain. Sederhana, kita mau dipilih untuk menjadi Ananias, untuk menopang tangan kita kepada orang yang menyakiti kita. Betul Pak ya, Ananias itu menopang iya Ananias sama, bener nggak? Ada capeknya yang meninggal karena ngapusi hubungan. Bukan, Oh, ada. Iya. Ananiasnya Iya ada juga Pak. Aja ya Anas kowe. Oh ya. Enggak. Itu benar. Jadi kita tuh dipakai menjadi Ananias untuk menopang tangan untuk memberkati orang yang menyakiti. Ada itu Pak. Iya. Ada itu Pak. Aku habis baca soalnya. Sini saya bojone Samira. Oh, ora Pak. Bukan itu Pak. Masalahnya juga ada Ananias juga di situ gitu loh. Terus Yesus mengasihi kamu kan? Yesus mengasihi kita semua kan? Jadi lakukanlah seperti apa yang Tuhan sudah berikan itu. Jadi kenapa berkat itu susah mengalir? Karena kita susah ngampunin. Simple loh. Nek kepengen diberkati, ibu itu kenapa di situ ya? Lah, Banyak. Oke. Nah, apa namanya? Kalau kita mau diberkati lebih cepat, ya ampuni. Walaupun itu satu rumah. Aku ngalamin soalnya. Udah tau lah ya ceritanya drama Korea aku sama saya ini udah ngerti lah. Terus kenapa Tuhan kok tetep ning kono? Tetep Tapi puji Tuhan ya, dalam satu tahun ini ya Pak ya, wah mulus nih. Haleluya. Yes. haleluya. Ada haleluya di situ, Haleluya. Tapi ya itu, ya Semi juga memikir gimana cara dia meredam, aku juga ngeredam. Jadi intinya kalau aku sih gini, kalau ya turu bareng kok. Wis bar. Wow.
wis bareng kuwi ya turu bareng gitu. Jadi aku sesimpel itu aku sekarang sama Semi. Jadi makanya punya hati yang seperti Bapak. Ya susah sih aku nek ngomong gampang tapi aku harus nglakoni ngono maksudnya. Nah, terus kedua, jangan kerasin hati. Kenapa aku bilang kerasin hati? Kamu apa nggak capek ya pakai topeng, pakai kayu? Topeng itu kan terbuat dari kayu ya, kayu atos. Coba kalau misalnya Tuhan membentuk tok juga susah. Tapi kalau kita lemes, kayak tanah lempung gitu, tanah liat, mau dibentuk gini ya rak apa rak loro lah. Ya sithik lorone. Tapi nek atos lho, ditutuk sampai remuk ya ta. Loro kabeh. Sakit semua. Lebih baik kita lemesin aja. Lemesin semuanya lah. Jadi kita gampang dibentuk menjadi tanah liat yang gampang sesuai dengan maunya Tuhan. Terus terakhir, ingat gak teman-teman kalau kita punya salah sama orang, itu kita pasti diblokir ya, dari handphone, dihapus nih foto-foto kita nih dari sosial media. Terus aku berteman dengan dia, betul gak? Betul. Terus kalau kita punya salah sama Tuhan, lihat ya, kalau kita punya salah sama Tuhan, lubang di tangannya nggak dihapus. Karena apa? Artinya apa? Ya kesalahan kamu memang ada, dosa-dosa kita memang dihapuskan. Konsekuensinya adalah maut, teman-teman. Tangannya yang berlubang dia nggak tutup. Kalau kita cek di Instagramnya Tuhan Yesus, dosa-dosa kita tetap ada di situ. Mau tak kasih tahu contohnya nggak? Daud, dosanya Daud ditulis loh di Alkitab itu, dan kita juga tahu. Nah, itulah kita itu nggak sempurna. Kalian semua itu hancur, aku juga hancur. Kita memang nggak sempurna, tapi Tuhan yang akan membuat sempurna itu. Amin. Amin. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Oke.